Penyuluh Agama Islam Kota Metro mempersembahkan Tausiah Ramadan 1442 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua buah kisah yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Kisah yang pertama dalam kitab Nasoihul Ibad, Muhammad Nawawi Al-Jawi menceritakan kisah tentang Imam Al-Ghazali. Bahwasanya suatu ketika Imam Al-Ghazali, beliau bermimpi, bercakap-cakap, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pun bertanya kepadanya, amalan apa yang kamu bawa menghadapku? Lalu Imam Ghazali menyebutkan satu persatu amalannya, yang beliau anggap amalan itu amalan spesial, amalan besar, sehingga bisa memasukkannya ke dalam surga. Setelah selesai menyebutkan satu persatu amalannya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkata bahwasanya amalan-amalan yang tadi disebutkan itu belum mampu untuk memasukkannya ke dalam surga. Kecuali ada satu amalan, kata Allah, yang ternyata tidak disebutkan, tetapi amalan itu mampu mendatangkan rahmat Allah dan memasukkannya ke dalam surga. Maka sang imam pun penasaran, dan Allah pun memberitahukannya bahwasanya pada suatu malam ketika sang imam sedang menulis sebuah kitab, ketika zaman dahulu ketika pena belum ada, malam hari belum menulis sebuah kitab, jadi perlu mencelupkan penanya ke dalam wadah tinta. Dicelupkan penanya, kemudian mulai menulis. Ketika akan mencelupkan penanya kembali, beliau melihat ada seekor lalat yang hinggap di tepian wadah tintanya. Maka seketika itu sang Imam Ghazali ini menghentikan aktivitasnya dari menulis. Beliau tidak mau mengganggu kebutuhan si lalat. Beliau tunggu lalat ini sampai selesai dari kebutuhannya. Setelah selesai, lalat itu terbang. Kemudian sang imam mulai melanjutkan menulis kitabnya kembali. Ternyata amalan kecil inilah yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan memasukkan ke dalam surga. Kisah yang kedua datang dari seorang imam besar, seorang ahli hadis, Imam Abu Daud, diceritakan dalam kitab Fathul Bari bahwasanya suatu saat Imam Abu Daud sedang menaiki sebuah perahu bersama para penumpang yang lainnya. Ketika perahu baru berjalan sebentar, beliau mendengar dari tepian sungai ada seseorang yang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Maka ketika itu Imam Abu Daud pun berkata kepada pengemudi kapal ini untuk kembali ke tepian sungai, dan dia rela membayar sebanyak 1 dirham. Kalau kita rupiahkan sekarang mungkin 1 dirham sekitar 57-60 ribu. Ketika dibayar, maka sang sopir kapal ini mau kembali ke tepian. Ketika sampai di tepi sungai, Imam Abu Daud turun, menemui orang yang tadi mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian beliau pun berkata, Yarhamukallah. Dan dijawab, didoakan, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Selesai urusan, sang imam pun kembali ke perahunya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Maka para penumpang dan juga supir tadi heran, karena mereka menyangka bahwasanya sang imam meminta untuk kembali ada hal yang sangat penting. Ternyata hanya ingin menjawab Yarhamukallah. Ketika ditanyakan, wahai imam, kenapa repot-repot sampai harus membayar 1 dirham hanya untuk menjawab Yarhamukallah? Maka sang imam pun mengatakan, bisa jadi doa orang yang bersin tadi itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perjalanan kembali dilanjutkan, para penumpang tertidur. Dalam tidur mereka mendengar seruan bahwasanya sang Imam Abu Daud telah membeli surga dengan 1 dirham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua kisah ini dapat kita ambil pelajaran, la tahtakironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun itu kecil, walaupun itu remeh. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil, yang remeh itu mendatangkan rahmat Allah, sehingga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu kita masih ingat kisah seorang wanita yang memberi minum anjing. Ternyata dengan itu Allah merahmatinya. Kita juga masih ingat bagaimana seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Ketika akan bertaubat, ternyata dia menemui orang yang salah. Orang tersebut mengatakan taubatnya tidak diterima, sehingga dibunuh genap menjadi 100 orang. Mencari orang lain lagi dan dikatakan kamu bisa bertaubat dengan syarat meninggalkan desanya. Dalam perjalanan taubatnya ini, dia meninggal. Dan setelah dipertimbangkan berbagai macam, ternyata dia masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Karena Allah menyembunyikan rahmatnya di baik kebaikan-kebaikan, di baik ketaatan-ketaatan. Kenapa bisa kebaikan yang seperti itu bisa mendatangkan rahmat Allah? Karena sangat sering terjadi amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang tidak banyak dilihat oleh orang, itu kita lebih ikhlas mengerjakannya, jauh dari riya, sehingga murni melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hal itu Allah memberikan rahmat dan memasukkan kita ke dalam surga. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan satu malam yang begitu agung, yaitu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi, walaupun Lailatul Qadar sangat agung, jangan sampai kita meremehkan hari-hari lain di bulan Ramadan. Mari kita isi bulan Ramadan kita dari hari awal sampai hari akhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maksimalkan semuanya. Jangan sampai kita bermalas-malasan di hari lain. Kita hanya fokus, kita hanya giat di malam-malam Lailatul Qadar yang disebutkan di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir yang ganjil, mengerucut lagi di malam ke-27. Kita tidak. Hari-hari di bulan Ramadan adalah baik, tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita remehkan. Andai saja, seandainya hal-hal kecil saja tidak boleh kita remehkan, apalagi hari-hari di bulan Ramadan yang seluruh harinya adalah rahmat, seluruh harinya adalah maghfirah. Seluruh hari di bulan Ramadan adalah itqun minan nar, ada potensi kita dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil. Jangan kita menganggap remeh kebaikan walaupun kecil. Bisa jadi di antara sekian amal ibadah kita ada salah satu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyimak tausiah Ramadan 1442 Hijriah yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam Kota Metro. Kami ucapkan terima kasih.